Om Swastiastu, berjumpa lagi dalam channel Arya TBDS, di mana pada video kali ini ada sebuah video pembelajaran, di mana video ini merupakan video lanjutan atau bagian ketiga dari video pembelajaran saya yang sebelum-sebelumnya. Dan mana untuk video saya bagian kedua, silahkan bisa kalian pilih pada pojok kanan atas video ini. Di sana ada informasi mengenai video saya yang kedua tentang materi segitiga juga dengan topik bahasan besar sudut-sudut segitiga dan keliling dan luas segitiga. Nah, untuk yang bagian ketiga di sini saya akan menjelaskan terkait melukis garis istimewa pada segitiga. Nah, di sini kita akan melukis sebuah garis yang istimewa di dalam sebuah segitiga. Nah, langsung saja simak videonya. Nah, kita perhatikan dulu, dalam garis istimewa pada segitiga terbagi atas 4, yaitu ada garis tinggi, ada garis bagi, ada garis berat, dan ada garis sumbu. Kita mulai dari pembahasan garis tinggi dulu. Garis tinggi merupakan garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga dan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Kita perhatikan di sini. Misalkan ada sebuah segitiga ABC. Nah, di mana pada penjelasannya dia akan tegak lurus terhadap sisi sisi di hadapannya. Jadi kita misalkan kita ambil titik sudut dari C misalnya. Kita tarik garis. Nah, kita akan lukis nanti dia akan menjadi sebuah titik D di sini. Nah, di mana dia akan tegak lurus terhadap sisi di hadapannya. Jadi titik C ini berhadapan dengan sisi AB. Dia tegak lurus di sini. Atau bisa saja kita ambil dari titik lain, misal titik B. Nah, di sini titik B, maka hasilnya kan dia tegak lurus juga terhadap sisi AC. Nah, di sini dia. Lalu atau mungkin kita ngambilnya dari sudut A. Nah, kita ngambil dari sudut A. Jadi dia akan tegak lurus terhadap sisi BC. Nah, dengan sisinya adalah AF. Nah, seperti itu untuk garis tinggi. Jadi sesuai dengan namanya ada garis tinggi, tentunya tinggi pasti akan tegak lurus terhadap alasnya. Nah, misalkan kalau ini adalah tingginya adalah CD, maka alasnya adalah AB. Kalau tingginya adalah BE, maka alasnya adalah AC. Kalau tingginya adalah AF, maka alasnya adalah BC. Nah, itu untuk garis tinggi. Lalu untuk garis bagi. Garis bagi merupakan garis yang ditarik dari titik sudut segitiga dan membagi sudut itu menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kita perhatikan bahwa jika kita tarik sebuah garis dari sudut yang bebas, bisa dari sudut A, sudut B, dan sudut C, maka dia akan menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi sudutnya akan menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi kita misalkan di sini ada sebuah lingkaran sebagai mempermudah kita untuk membayangkan akan seperti apa sih nanti jadinya. Nah, seperti ini. Kita misalkan kita tarik sebuah garis melalui titik C terlebih dahulu. Nah, dari titik C menuju sisi AB, maka dia akan terbentuk sebuah garis CD. Nah, dengan di sini titik sudutnya, kita perhatikan bahwa bagian di sini terbelah menjadi dua bagian yang sama besar. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, kita perhatikan pada lingkarannya bahwa dia terbelah menjadi dua bagian yang sama besar. Di sini sudut lurus, di sini sudut lurus juga. Maka ini besar sudutnya adalah 180 derajat, ini juga 180 derajat. Nah, itu untuk garis sudut C. Misalnya kita ambil dari sudut A, maka akan terbentuk garis AF yang berhadapan pada sisi BC. Kita perhatikan juga di sini bahwa besar sudut ini akan sama dengan sudut ini. Nah, kita perhatikan, kita coba hilangkan garis C di sini, CD di sini, maka akan kita simak bahwa garis AF juga memotong sebuah lingkaran di sini, memotong dan membelah sebuah lingkaran menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, itu untuk garis AF. Lalu misalnya kita ambil misalnya dari titik B. Titik B menuju sisi AC, maka akan terbentuk garis BE. Dan kita perhatikan juga bahwa garis BE memotong sebuah lingkaran itu menjadi dua bagian yang sama besar. Maka ini sama dengan ini. Sudut ini sama dengan sudut ini. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini. Lalu sudut ini sama dengan sudut ini. Lalu sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk garis bagi. Lalu yang berikutnya kita akan jelaskan mengenai garis berat dulu. Nah,
garis berat adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga ke pertengahan sisi di hadapannya. Yang kita perhatikan di sini adalah garis yang ditarik dari titik sudut suatu segitiga ke pertengahan sisi di hadapannya. Nah, kita perhatikan misalnya, jadi garis berat ini akan membagi sisi di hadapannya menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kita perhatikan misalnya pada titik A, kita tarik garis atau mungkin kita lukis nanti dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi sisi di hadapan sudut A akan terbagi menjadi dua bagian, dibagi oleh garis AF. Jadi CF itu sama dengan BF. Nah, CF itu sama dengan BF. Nah, sudah ada simbol di sini. Lalu misal itu dari titik A, misalnya kita ambil dari titik yang lain, titik B misalnya. Titik B di hadapannya ada sisi AC, maka sisi AC akan terbagi dua sama panjang menjadi AE sama dengan CE. Nah, lalu yang berikutnya sisi C. Kita coba misalkan. Nah, kita misalkan ini yang tidak ada ya, sisi garis AF dan garis BE ini tidak ada. Kita fokus pada garis CD. Maka dia akan membagi sisi AB menjadi dua sisi yang sama panjang, yaitu AD sama dengan BD. Nah, itu untuk garis berat. Jadi dia akan membagi sisi di hadapannya menjadi dua sisi yang sama panjang. Nah, itu untuk garis berat. Lalu untuk garis sumbu. Garis sumbu merupakan garis yang ditarik dari pertengahan sisi segitiga dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Nah, di antara garis istimewa yang lainnya, hanya garis sumbu saja yang menarik garis dari sisi segitiga. Yang lainnya kan menarik garis dari sudut-sudutnya. Ini menarik garis dari sisi segitiga. Nah, di sini kita misalkan bahwa sebuah sisi BC itu menarik garis ke sudut A. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Jadi dia tegak lurus dan panjang sisinya juga sama. Jadi CI sama dengan BI. Dan AI tegak lurus terhadap BC. Lalu yang lainnya dari titik. Nah, di sini dari sisi AC. Dari sisi AC dia akan menarik sebuah garis lurus dengan membagi sisi AC menjadi dua bagian yang sama besar, yaitu AH dan CH menuju ke sisi AB dan terbentuklah titik G. Nah, di mana HG itu tegak lurus terhadap sisi AC. Maka simbolnya adalah siku-siku. Yang berikutnya dari sisi AB, dia akan membagi garis AB menjadi dua bagian sama besar, lalu menarik garis tegak lurus ke atas menuju sisi AC dan terbentuklah garis EF seperti ini. Nah, jadi EF dia tegak lurus dengan AB dan AF sama dengan BF dan memiliki sudut siku-siku di sini. Nah, itu untuk definisi mengenai garis istimewa pada segitiga, yaitu garis tinggi dia tentunya memiliki sisi yang tegak lurus. Lalu ada garis bagi, dia membagi sudutnya sama besar. Lalu garis berat, dia membagi dua bagian yang sama panjang. Lalu garis sumbu, dia membagi dua bagian sisinya sama panjang dan membentuk sudut siku-siku atau tegak lurus terhadap sisi tersebut. Nah, itu untuk definisinya. Lalu yang berikutnya, cara melukisnya. Yuk disimak. Oke, kita mulai dari garis tinggi dulu. Nah, untuk cara melukis di sini kita membutuhkan yang namanya jangka. Tentu kalian tidak asing dengan jangka. Jadi untuk melukis garis istimewa di sini kalian memerlukan yang namanya adalah jangka dan juga penggaris dan juga alat tulis untuk menggambar. Nah, untuk langkah-langkahnya. Langkah pertama, buatlah sebuah segitiga dan berilah nama. Jadi di sini kita misalkan segitiganya adalah segitiga A, B, C. Nah, langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua, buatlah busur lingkaran dengan titik pusat di salah satu sudut dan memotong sisi di hadapannya. Nah, kita perhatikan. Kita misalkan kita mengambil titik pusatnya adalah titik C atau sudut C di sini. Nah, kita akan arahkan busur itu ke sini. Kita arahkan busur itu memotong
sisi di hadapannya, yaitu sisi AB. Maka sisi AB akan kita potong, maka akan terbentuklah sebuah titik potong. Nah, titik potong di sini. Nah, di sini agak mepet sedikit. Kita beri nama, misalnya dia adalah titik D dan titik E. Nah, kita sudah memotong sisi di hadapannya. Nah, usahakan untuk langkah berikutnya jarak jangka ini jangan sampai berubah. Jadi misalnya jarak segini, ya untuk berikutnya jangan dirubah lagi. Nah, untuk menuju ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga dengan jarak yang sama pada jangkanya, buatlah busur lingkaran kembali dengan titik pusat pada sisi yang sudah terpotong. Nah, kita perhatikan di sini kita menggambarkan sebuah busur lingkar kembali seperti yang langkah yang kedua pada titik potong yang sudah kita buat tadi, titik D dan titik E. Kita ambil dari titik titik E dulu, lalu titik D. Nah, akan menjadi sebuah perpotongan seperti ini. Maka dia akan bersilangan seperti ini. Nah, dari titik E dan titik D kita gambarkan dengan jarak jangkanya ini adalah harus sama. Nah, jarak ini harus sama dengan jarak ini. Jangan sampai dirubah-ubah jarak jangkanya. Kalau dia berubah, maka kemungkinan besar hasilnya tidak akan mau. Nah, untuk langkah berikutnya, jika sudah timbul perpotongan ini, maka kita akan tandai di sini dan kita sebut ya misalnya titik F. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya, hubungkanlah hasil perpotongan kedua busur lingkaran tersebut dengan titik pusat awal. Jadi titik pusat awalnya adalah titik pusat C. Maka tinggal kita hubungkan saja, maka akan muncul sebuah titik potong lagi pada sisi AB. Nah, sisi AB, nah kita misalkan dia namanya adalah titik G. Maka garis CG merupakan garis bagi dari segitiga ABC. Nah, itu cara untuk melukis garis tinggi maksudnya, bukan garis bagi ya. Jadi garis CG itu merupakan garis tinggi dari segitiga ABC dengan titik pusat awalnya pada titik C. Nah, di mana ini tegak lurus juga. Garis CG dia tegak lurus terhadap garis AB. Nah, itu untuk garis tinggi. Semoga dapat kalian pahami. Yang berikutnya, garis bagi. Sama, kita akan menggunakan jangka juga. Nah, untuk langkah pertama, buatlah sebuah segitiga dan berilah nama. Nah, kita misalkan di sini namanya adalah DEF. Oke, untuk langkah pertama sudah kita selesaikan. Langkah kedua, buatlah busur lingkaran dengan titik pusat pada salah satu sudutnya dan memotong dua sisi yang membentuknya. Jadi, di sini kita misalkan kita ngambil di titik D. Nah, yang membentuk sudut D ini adalah sisi DF dan sisi DE. Maka kita tinggal potong dia dengan jangka. Kita potong dengan garis. Kita gambar dia atau kita lukis dia dengan garis seperti jangka. Jadi seperti ini. Maka akan timbul sebuah titik potong kembali. Dua buah titik potong pada sisi yang berbeda, yaitu pada sisi DE dan sisi DF. Jadi pada sisi DE kita misalkan dia namanya adalah titik potong G. Lalu pada sisi DF kita misalkan titik potong H. Nah, jadi dari titik potong G dan titik H kita lanjut ke langkah ketiga. Nah, pada langkah ketiga pastikan jarak jangkanya tetap sama ya. Tetap sama. Jadi jarak ini harus sama dengan jarak ini. Nah, jadi jangan diubah-ubah. Nah, buatlah busur lingkaran kembali dengan titik pusat pada sisi yang sudah terpotong. Nah, kita misalkan di sini pada sisi DF. Kita ambil dari titik potong H terlebih dahulu. Titik potong H, lalu kita garis kembali seperti menggambar busur lingkaran seperti langkah 2 menuju sisi EF. Nah, kita tarik seperti ini, Nah, menjadi garis seperti ini. Lalu yang langkah kedua kita akan garis kembali atau kita akan gambar kembali dari titik potong G sekarang menuju sama juga ke arah garis EF. Nah, seperti ini, maka akan timbul sebuah perpotongan kembali. Di sini kita tandai mungkin dia namanya adalah titik I.
Nah, kita misalkan ini adalah titik I. Nah, langkah ketiga sudah kita selesaikan. Selanjutnya adalah langkah keempat atau langkah yang terakhir. Langkah yang terakhir adalah hubungkanlah hasil perpotongan kedua busur lingkaran tersebut dengan titik pusat awal. Nah, jadi kita tinggal hubungkan saja titik D dengan titik I. Maka pada sisi EF akan timbul titik potong kembali. Nah, kita namakan misalnya adalah titik J. Maka garis DJ merupakan garis bagi dari segitiga DEF. Pada titik pusatnya adalah titik D. Nah, maka ini besar sudut ini sama dengan besar sudut yang ini. Nah, itu untuk melukis garis istimewa pada segitiga DEF. Nah, itu untuk pada garis bagi. Nah, yang berikutnya adalah garis berat. Nah, garis berat itu membuat sisinya sama panjang. Sisi yang dipotong akan sama panjang. Nah, langkah pertama, buatlah sebuah segitiga dan berilah nama. Misalnya namanya adalah HIJ. Segitiga HIJ. Nah, segitiga HIJ sudah kita beri nama. Yang berikutnya adalah buatlah busur lingkaran dengan titik pusat pada dua titik yang membentuk sisi tersebut. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, misalnya kita ambil dari sisi IJ. Jadi kita ambil jangka dan kita arahkan dan memotong sisi IJ. Nah, seperti ini. Nah, kita gambar dia menjadi seperti ini dari titik I, lalu kita gambar juga dari titik J. Dan dia akan timbul sebuah perpotongan seperti ini. Akan ada sebuah titik potong dan kita beri nama, misalnya dia adalah K dan L. Nah, dari titik K dan L kita menuju ke langkah yang ketiga. Hubungkanlah dua titik potong yang terbentuk dari langkah kedua. Jadi kita hubungkan seperti ini. Kita hubungkan dari K ke L seperti ini, maka akan timbul sebuah titik potong kembali pada sisi IJ. Nah, pada sisi IJ di sini kita mau menemukan sebuah titik potong. Akan kita beri nama menjadi adalah M. Titik potong M. Nah, langkah ketiga sudah kita selesaikan. Langkah keempat adalah hubungkanlah titik potong yang terbentuk pada sisi yang digunakan dengan titik pusat awal. Nah, langkah keempat kita hubungkan saja. Nah, di sini kita hubungkan titik titik potong yang kita dapatkan pada sisi yang sudah kita potong tadi menuju sudut yang ada di hadapannya, yaitu sudut H. Kita tinggal tarik saja. Nah, di mana sini ada sudut A. Kita tarik ke arah titik M atau titik H, kita tarik menuju arah titik M menjadi seperti ini. Maka garis HM adalah sebuah garis berat. Yang dimana garis berat ini membuat sisi JM sama dengan sisi IM. Nah, jadi JM itu sama dengan IM. Nah, itu cara menentukan garis berat pada segitiga HIJ. Nah, semoga dapat dipahami. Yang berikutnya, kita masuk pada garis sumbu. Yang dimana garis sumbu ini akan membagi sebuah sisi menjadi dua bagian yang sama panjang dan tegak lurus terhadap sisi tersebut. Nah, kita perhatikan langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita buatlah sebuah segitiga dan beri nama. Kita beri nama misalnya KLM. Nah, yang berikutnya langkah 2, buatlah busur lingkaran dengan titik pusat pada dua titik yang membentuk sisi tersebut. Kita misalkan yang membentuknya sisi LM. Nah, di sini maka kita buat dari titik L dan kita buat juga dari titik M. Jadi kita arahkan jangka ke arah sini dan kita ambil juga jangka dari arah sini dengan jarak yang sama juga ya. Jadi jarak jangka dari sini juga sama dengan jarak jangka dari sini. Nah, akan timbul sebuah perpotongan seperti ini. Maka kita tinggal tandai. Kita tandai. Maka di sini kita beri nama. Namanya misalnya apa ya? Misalnya X lah. X dan Y. X dan Y. Nah, langkah kedua sudah kita selesaikan. Langkah ketiga, hubungkanlah dua titik potong yang terbentuk dari langkah kedua. Jadi kita tinggal hubungkan saja seperti ini.
Nah, jika sudah, maka akan timbul sebuah titik potong kembali pada sisi LM. Nah, tinggal kita tandai. Nah, tinggal kita beri namanya adalah titik Z. Nah, langkah ketiga sudah selesai. Langkah keempat, perpanjang garis yang terbentuk dari titik potong pada sisi yang digunakan pada langkah kedua hingga memotong sisi yang lainnya. Kita perhatikan, dari titik potong ini, dari titik potong YZ, kita perpanjang dia menuju sisi lainnya, yaitu sisi KL yang terdekat. Nah, maka di sini akan timbul sebuah titik potong lagi. Nah, mungkin kita namakan apa ya? Kita namakan adalah titik potong U misalnya. Titik potong U. Maka menjadi garis UZ merupakan garis sumbu dari segitiga KLM, atau garis UZ merupakan salah satu garis sumbu dari segitiga KLM, bukan KLZ ya, KLM. Nah, itu untuk cara melukis garis istimewa mengenai garis tinggi, garis bagi, garis berat, dan garis sumbu. Semoga dapat kalian pahami. Nah, yang berikutnya adalah terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat buat kalian semua. Dan jika bermanfaat, silahkan share video ini ke rekan-rekan kalian bagi yang membutuhkan. Nah, akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya ucapkan sampai jumpa dan bye-bye.